semoga kakak saya Muhammad Barat itu juga selalu sehat. Saya juga semoga masalah kesehatan dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, kakak saya ini memang sudah beberapa waktu mengalami sakit. Pertama dulu pernah mengalami sakit jantung. Kemudian juga mengalami sakit itu pernah mengalami operasi batu empedu. Kemudian yang terakhir ini mulai sangat dirasakan itu asam lambung. Iya, kakak saya sudah menanggung sakit yang cukup banyak, ya. Sehingga fisik tubuhnya ya semakin lama semakin kurus dan sebagainya karena menanggung sakit yang berkali-kali dari jantung, kemudian juga jantung empedu tadi, kemudian juga asam lambung dan sebagainya. Hari Selasa malam itu kakak saya ini sempat cerita kepada ponakan juga teman tetangga di sini yang seringkali berkunjung di sini, mengatakan bahwa badannya sudah enak, badannya sudah ya wes lego, wes kepenak, wes rasa kepenak awake. Tentu kami bersyukur bahwa kakak saya sudah mengalami badan yang enak, nyaman dan sebagainya gitu. Tetapi kita ternyata tidak bisa mengklaim bahwa dia sudah bisa enak pasti akan terus sehat ya. Ternyata di balik rasa nyaman, rasa sehat yang dialami itu ternyata Tuhan berkehendak lain. Tentu kita tidak menduga, kita juga tidak mengira bahwa kakak saya yang sedang dalam keadaan nyaman, enak itu ya ternyata dipanggil Tuhan itu. Ya, saya pun baru dikabari di telepon ponakan saya itu kemarin gitu ya, pagi sampai jam 9:30 pagi. Saya masih di Pasuruan Sragen gitu, di telepon ya, ponakan saya telepon sambil bingung karena melihat kakak saya ini sudah meninggal ya, mungkin sudah kurang lebih 2 jam sebelumnya meninggal karena tidak ada yang menemani di sini. Kakak saya ini tinggal sendiri di sini, tidak ada menemani. Kebetulan ponakan saya itu setiap hari itu datang di sini kan, sambil mengirim makanan dan sebagainya karena kondisi seperti itu tidak bisa lagi masak sendiri dan sebagainya, harus dikirim oleh kakak saya yang barat melalui anak-anaknya, ponakan itu. Jadi memang sebetulnya dikatakan ya oleh konangan rodo karena kurang lebih sekitar 2 jam sebelumnya diperkirakan itu sudah meninggal. Lalu saya di telepon ponakan saya itu sambil bingung ya, tapi saya sudah menangkap maksudnya ya sudah, aku tak sosok nanti saya langsung meluncur ke Gundang. Saya pamitan dengan kapasitor selaku di sana dan sebagainya, beritahu alasannya dan sebagainya. Ya sudah, lalu saya pulang datang polisi. Bapak Ibu, itu sedikit riwayat kakak saya ini. Sebetulnya memang sudah cukup lama menderita sakit itu, sudah berkali-kali mengalami sakit tadi. Tentu kita bisa bayangkan bahwa karena saudara kita ini sudah berkali mengalami sakit yang berbeda-beda ya, dari jantung, kemudian dari batu empedu, kemudian juga asam lambung dan sebagainya, pasti secara fisik juga makin lama semakin turun, semakin lemah dan sebagainya. Sudah beberapa bulan ini memang tidak, karena kamarnya di atas dan lantai 2 tidak lagi mampu untuk turun ya, tidak lagi mampu turun ke lantai bawah ini. Makanya terpaksa kakak saya dan anak-anaknya itu lalu yang ngirim makanan ke sini kakak saya ini. Meskipun beberapa minggu terakhir itu sudah, tadi saya katakan sudah baik, sudah bisa turun dan sebagainya ya. Aktivitas meskipun masih terbatas ya, tetapi sudah lumayan dibandingkan sebelumnya yang sebetulnya yang tidak bisa beraktivitas lain kecuali yang
di kamarnya dan di selasar lantai 2 di atas itu. Tapi beberapa minggu akhir-akhir ini sebelumnya sudah bisa untuk naik turun dan sebagainya. Kami tentu sudah merasakan senang bahagia bahwa sudah ada peningkatan ya, yang tadinya itu hanya terbaring tempat tidur sudah mulai bisa jalan-jalan, bisa gerak badan meskipun kecil-kecil, lalu juga akhirnya lalu bisa naik turun di lantai bawah dan sebagainya. Tentu ini kabar yang membanggakan bagi kami. Tetapi sekali lagi pikiran kita belum tentu sama dengan kehendak Allah. Maka kalau Bapak Ibu kita mensikapi situasi seperti ini, saya yakin juga mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami dan nanti situasi kondisi yang seperti itu, entah terhadap orang tuanya atau saudara-saudaranya atau siapapun, kondisinya baik atau bagus ya, tapi tanpa kita sadari ternyata Tuhan berkehendak lain, Tuhan berkehendak berbeda dengan kita. Maka kalau kita mencoba mensikapi pengalaman Bapak Ibu, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita percaya kepada Tuhan. Maka sahabat Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan mengajak kita semua untuk selalu percaya kepadanya, ya. Percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Maka kami mencoba untuk mensikapi situasi kondisi yang sekarang terjadi ini. Ya, kita semuanya bisa berpasrah kepada Allah. Ini memang kehendak Tuhan. Kalau sudah sampai pada kehendak Allah, ya sudah, kita tidak bisa apa-apa lagi. Meskipun kita semua masih tetap menginginkan supaya kita itu masih tetap sehat, hadir bersama-sama, bercanda bersama-sama, ngomong-ngomong, ngobrol bareng-bareng. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak lain, kita tidak bisa apa-apa. Dan kita yakin bahwa apa yang dikehendaki Allah itu pasti itu yang terbaik untuk kita semua. Dan kami juga yakin bahwa meskipun kami sedang mengalami rasa duka dan sebagainya, tapi kami tetap mencoba menempatkan situasi ini kehendak Allah. Maka saya yakin, kami yakin pula bahwa itu yang sudah terbaik bagi kakak saya ini. Paling tidak dia sudah terbebas dari rasa sakitnya sekarang. Bebas dari sakitnya. Yang kedua, kami yakin bahwa Tuhan telah berkenan bahwa cukup kamu mengalami penderitaan sakit yang bertubi-tubi ini, sekarang cukup. Dan Tuhan berkenan untuk menghilangkan rasa sakit itu dengan cara Dia memanggilnya, dengan cara Allah memanggil saudara kami ini untuk diselamatkan, memanggil saudara kami ini untuk dibawa kepada kehidupan yang lebih baik. Dan ini yang menjadi keyakinan kami. Maka ya meskipun kami juga merasakan rasa sedih, tetapi di balik rasa sedih itu kami sungguh-sungguh mendapatkan penghiburan karena sabda Allah ini. Kami juga mendapat penghiburan karena penuhan dari Bapak Ibu semua, siapapun yang hadir di tempat kami ini, ikut mendoakan kakak saya ini. Dan ini tentu menjadi berkah, tentu menjadi kekuatan. Dan kami juga yakin doa Bapak Ibu semua untuk kakak saya ini juga semakin menjadi perantara dari kakak saya ini untuk juga mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan yang abadi. Tuhan telah mengatakan kepada kita semua dalam bacaan Injil tadi bahwa Tuhan menghendaki dimanapun Allah itu berada, Tuhan pun juga berada. Di situ pula hendaknya para murid-muridnya pun juga berada. Bahkan Tuhan juga telah menyediakan tempat untuk kita semua. Dan kami yakin juga Tuhan telah memberikan tempat untuk kakak saya ini. Tempat yang istimewa, tempat yang penuh kegembiraan, tempat yang penuh sukacita, tempat yang penuh kedamaian. Dan ini melalui kematian ini, di balik kematian ini, saudara kami ini akan mendapatkan rahmat Allah yang luar biasa, rahmat Allah yang penuh, yaitu keselamatan abadi, kehidupan yang abadi. Kita berharap Bapak Ibu,
Semoga sabda yang didengarkan pada pagi hari ini pun juga semakin meneguhkan iman kita, agar kita pun juga di dalam suka duka yang kita alami, kita diharapkan tetap percaya kepada Dia yang telah berkenan mengutus kita di dunia ini. Dan Tuhan berkenan pula nanti, kalau Tuhan telah berkenan mengutus kita, maka Tuhan pun juga akan memanggil kita kembali nanti menuju kepada Sang Pencipta, kembali kepada Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Dan kalau Allah memanggil kita semua, berarti Allah ingin mencurahkan kasih-Nya yang sempurna untuk kita semua. Kita mohon kepada Tuhan, semoga rahmat kasih Allah dalam sabda ini juga berikan peneguhan kekuatan untuk kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah Bapak Ibu kita Bapak Ibu dan saudara kasih setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merasakan hati, mari kita lanjutkan dengan keberkatan jenazah untuk saudara kita Bapak Robertus Heru Catur Nugroho. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita Robertus Heru Catur Nugroho. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar saudara kita Robertus Heru Catur Nugroho ini kepada Bapa. Kita berdoa agar dia dipesertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga, terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku, terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira, terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya, terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasih serta penebusan yang berlimpah-limpah, terimalah dia ya Tuhan.
Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu Robertus Heru Catur Nugroho telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pandangan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi, dengan pantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami.